Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi rekam misteri, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama kali ini merupakan kisah dari salah satu teman kita, sebut saja namanya adalah Zira. Dan sebagai informasi saja bahwa kisah yang dikirimkan oleh Zira ini merupakan kejadian yang terjadi sekitar tahun 2019-an, di mana pada saat itu usianya Zira ini masih sekitar 16 tahunan. Dan seperti biasa sebelum memulai, disclaimer dulu bahwasanya bagi kalian baru pertama kali menonton channel YouTube ini, edisi rekam misteri merupakan edisi di mana kita akan mendengarkan kisah-kisah para teman kita di luar sana yang dikirimkan melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan cerita mereka itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan karena memang video yang ada di YouTube saya ini rata-rata durasinya panjang, jadi semisal kalian merasa bahwa cara saya membawakan cerita terlalu lambat, kalian bisa percepat saja videonya ya. Dan pada bagian pertama dari kisahnya Zira, tentu saja saya akan menceritakan kepada kalian terlebih dahulu bagaimana latar belakang kehidupan dan juga keluarganya Zira pada saat itu. Zira bilang di dalam ceritanya bahwa semenjak kecil Zira ini memang sering sekali menghabiskan waktunya bersama dengan neneknya. Kita sebut saja nama beliau adalah Ibu Eria. Jadi memang kedekatan yang terjalin antara Zira dan juga Ibu Eria ini bahkan lebih dekat ketimbang hubungannya Zira dengan orang tuanya sendiri. Zira ini merupakan anak sematawayang dari kedua orang tuanya yang pada saat itu memang terlalu disibukkan dengan pekerjaan mereka. Jadi pada saat itu orang tuanya Zira ini sering sekali pergi keluar kota, kemudian menginap beberapa hari untuk urusan pekerjaan mereka. Jadi memang terpaksa pada saat itu Zira ini harus ditinggalkan sendirian di rumahnya. Dan semisalnya hal tersebut terjadi, maka memang biasanya neneknya Zira lah yang akan datang ke rumahnya Zira untuk menemani Zira sampai nanti orang tuanya Zira ini pulang kembali ke rumah. Karena memang kebetulan pada saat itu jarak antara rumah orang tuanya Zira, tempat di mana Zira ini tinggal, dengan rumah neneknya itu tidak terlalu jauh. Ibaratnya kalau ditempuh dengan jalan kaki itu paling sekitar 10 menitan lah. Zira mengaku bahwa dia adalah seseorang yang cenderung introvert di dalam kehidupannya. Waktu itu Zira sama sekali tidak memiliki banyak teman, baik itu dari sekolah ataupun dari lingkungan tempat dia tinggal. Tapi meskipun pada saat itu Zira ini cenderung pendiam dan juga introvert, dia tetap memiliki keterbukaan yang cukup luas kepada neneknya. Karena memang semenjak kecil kan Zira ini sudah lumayan bergantung dengan sang nenek. Dan saking dekatnya Zira ini dengan sang nenek, Zira bilang bahkan dia ini semisal sedang berada satu ruangan dengan orang tuanya, itu cenderung rasanya akan menjadi kikuk. Karena Zira ini nggak terbiasa berada bersama dengan orang tuanya. Beda semisalkan Zira ini berada dalam satu ruangan dengan sang nenek. Maka akan banyak hal yang bisa mereka bicarakan, bisa mereka obrolkan. Karena Zira ini selalu merasa nyaman ketika dia bersama dengan neneknya. Hingga kemudian di suatu hari orang tuanya Zira ini harus kembali berpergian keluar kota untuk urusan pekerjaan mereka. Dan memang harus menginap di sana selama beberapa hari. Tapi sayangnya pada saat itu neneknya Zira tidak bisa datang ke rumahnya Zira. Karena memang pada saat itu situasinya sang nenek ini sedang sakit. Dan tentu saja pada saat itu Zira ini lumayan kepikiran tentang kondisi neneknya. Dia nggak mau merepotkan neneknya kan untuk datang ke rumah dia. Itulah mengapa pada akhirnya Zira ini memutuskan untuk gantian datang ke rumah neneknya, kemudian menginap di sana selama orang tuanya ini memang tidak ada di rumah. Dan Zira ini memang sudah mengutarakan niat tersebut kepada orang tuanya dan memang disetujui. Dan pada saat itu Zira berpikir kalau misalkan dia melakukan hal tersebut, setidaknya dia kan bisa mengambil dua manfaat dari sana. Yang pertama, dia jadi punya teman selama orang tuanya pergi gitu. Dan yang kedua adalah hitung-hitung dia gantianlah merawat sang nenek yang biasanya selama ini merawat dia. Apalagi pada saat itu neneknya kan sedang sakit. Dan di hari itu juga sebenarnya orang tua Zira sempat mengantarkan Zira ini untuk datang ke rumah neneknya, sekalian lewat mereka mau pergi kerja. Dan ketika Zira ini baru saja turun dari mobil orang tuanya kan, ketika selesai diantarkan, pada saat itu Zira langsung melihat sang nenek ini memaksakan dirinya untuk berdiri di depan pintu, sengaja untuk menunggu kedatangannya Zira. Karena kan memang sebelum datang orang tuanya Zira ini sempat menginformasikan kepada sang nenek bahwa Zira nih yang gantian akan main ke rumah neneknya. Dan mungkin pada saat itu neneknya ini hanya terlalu merasa excited kan menanti cucu kesayangannya datang. Hingga meskipun pada
pada saat itu kondisi badannya tidak terlalu enak, dia tetap memaksakan diri untuk berdiri di luar rumah. Dan jujur saja hal tersebut sempat membuat Zira ini kayak ngerasa bersalah juga. Dan ketika kemudian Zira ini turun dari mobil, dia sempat memeluk sang nenek. Dan pada saat itu Zira memang merasa bahwa sepertinya suhu badan sang nenek ini agak tinggi daripada biasanya. Dan satu hal yang Zira sampaikan di dalam ceritanya bahwa aroma tubuh nenek itu selalu bisa membuat dia itu kayak ngerasa kangen terus-menerus. Mungkin kalian yang memiliki kedekatan dengan nenek kalian bisa relate lah ya apa yang dimaksud oleh Zira di dalam ceritanya. Tapi terlepas dari momen yang cukup mengharukan tersebut, di hari itu Zira ini sempat merasa kayak jengkel sama kedua orang tuanya. Karena menurut Zira ketika dia sudah turun dari mobilnya memeluk sang nenek, pada saat itu orang tuanya sama sekali tidak menyempatkan diri turun dari mobil, sekedar pamitan lah gitu ya kepada neneknya secara langsung. Jadi orang tuanya tuh hanya tetap di dalam mobil, kemudian pamitan memang, tapi hanya melalui kaca jendela mobil yang mereka buka. Dan Zira merasa hal tersebut adalah sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Apalagi orang tuanya juga tahu kalau misalkan pada saat itu neneknya ini kan sedang tidak enak badan. Ya setidaknya turun lah gitu ya sambil nanyain gimana keadaan neneknya sebentar. Tapi pada saat itu Zira tidak mau ambil pusing terlalu lama dengan hal tersebut. Karena setelah selesai pamitan dengan sang nenek, pada akhirnya waktu itu orang tua Zira ini pergi. Dan memang pada saat itu orang tuanya ini berjanji kepada Zira bahwa dalam 3 atau 4 hari ke depan mereka akan datang lagi ke rumah sang nenek untuk menjemput Zira. Dan Zira bilang memang rumah yang dimiliki oleh sang nenek tidaklah sebesar rumah yang dia tempati bersama orang tuanya. Bahkan di rumah neneknya juga tidak ada AC. Di dalam setiap ruangan itu hanya ada kipas angin untuk membuat suasana di sekitarnya itu terasa sejuk. Tapi meskipun begitu, nggak tahu kenapa Zira ini kayak ngerasa nyaman aja ketika dia berada di rumah neneknya. Jadi kalian bayangkan bahwa pada saat itu televisi yang dimiliki oleh sang nenek itu bahkan masih televisi tabung yang gambarnya itu kadang jelas kadang enggak setiap dinyalakan. Dan ranjang dari 2 kamar yang ada di rumah tersebut masih terbuat dari besi, yang ketika kalian naik ke atas ranjangnya itu akan menimbulkan bunyi berdecit. Dan waktu itu lantai rumah sang nenek juga tidak terbuat dari keramik, jadi hanya kayak semacam peluran semen halus saja. Di rumah neneknya juga tidak ada kompor gas, tidak ada mesin cuci, tidak ada kulkas. Jadi segala sesuatunya itu memang masih sangat tradisional di sana. Tapi meskipun begitu, sekali lagi Zira selalu merasa nyaman dengan apapun yang dimiliki oleh neneknya di rumah tersebut. Dan karena memang semenjak kecil Zira ini sudah terbiasa main ke sana, nginep juga di sana, jadi dia sama sekali terbiasa untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan cara yang selama ini dilakukan oleh sang nenek. Misalkan memasak di kompor biasa yang masih dinyalain pakai sumbu gitu, atau membantu sang nenek untuk mencuci pakaian dengan cara direndam kemudian dikucek dengan tangan. Dan hal yang paling Zira sukai ketika dia sedang berada di rumah neneknya adalah suara-suara ayam peliharaan sang nenek yang terkadang itu sering terdengar setiap kali pagi menjelang, terutama ayam-ayam jago peliharaan neneknya ya, yang pada saat itu memang kandangnya diletakkan di bagian halaman belakang. Dan entah mengapa Zira bilang neneknya ini selalu memiliki waktu tersendiri untuk menyiapkan sarapan bagi Zira setiap kali Zira ini menginap di rumahnya. Dan sarapan yang paling sering dibuatkan oleh sang nenek pada saat itu adalah pisang goreng. Jadi kayak pisang yang dibalur dengan tepung gitu, yang selalu beliau sajikan untuk Zira bersama dengan secangkir teh hangat. Dan entah kenapa Zira bilang di dalam ceritanya, setiap kali dia mengingat momen-momen tersebut, masa-masa ketika dia sering menghabiskan waktunya di rumah sang nenek, hal tersebut pasti akan selalu berhasil membuat Zira ini meneteskan air mata, saking merasa terharunya. Dan tentu saja di hari di mana dia menginap di rumah neneknya waktu itu, tentu saja Zira ini mengharap bahwa sakit yang sedang dirasakan oleh neneknya itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ibaratnya pada saat itu Zira hanya mengharap mungkin neneknya ini kayak sekedar demam biasa saja. Tapi memang sepertinya waktu itu apa yang Zira harapkan tentang kondisi neneknya meleset dari perkiraannya dia. Dan di hari pertama ketika Zira ini menginap di rumah neneknya, pada saat itu Zira memang bisa melihat dengan jelas bagaimana sang nenek ini kondisinya sangat berbeda dari hari-hari biasanya. Jadi meskipun pada saat itu sang nenek tetap berusaha untuk terlihat kuat gitu ya, terlihat ceria ketika Zira sedang ada di rumahnya, tapi entah kenapa Zira bisa gitu perbedaan yang dimiliki oleh sang nenek ketika sedang sakit. Karena memang pada saat itu beliau tetap terlihat lemas.
Jadilah pada saat itu Zira ini selalu berusaha untuk mengingatkan sang nenek supaya nggak terlalu capek. Dan kalau bisa terus beristirahat saja di dalam kamar, nggak perlu memikirkan hal-hal yang lainnya. Karena pada saat itu Zira berjanji kepada neneknya bahwa dialah yang akan menggantikan sang nenek untuk menyelesaikan segala urusan rumah. Dan Zira mengaku memang dia sudah terbiasa untuk mengurus segala sesuatu yang ada di rumah. Maksudnya kayak pekerjaan rumah, nyuci piring, nyapu, ngepel, nyuci baju, pokoknya hal-hal seperti itulah. Meskipun pada saat itu Zira ini datang dari keluarga yang bisa dibilang cukup mampu, tapi semenjak kecil, Zira ini selalu diajarkan oleh neneknya yang memang lebih sering menghabiskan waktunya bersama Zira kan ketika orang tuanya tidak ada, agar Zira ini bisa mandiri dengan kehidupannya dan dia tidak terlalu bergantung dengan bantuan orang lain. Jadi Zira ini sama sekali nggak manja, bahkan Zira ini bisa memasak, meskipun memang dia mengakui dia belum terlalu handal. Dan pada saat itu sekitar jam 2 siang, Zira ini memutuskan untuk memasak bubur yang nantinya akan dia berikan kepada sang nenek. Karena setahunya Zira, semenjak pagi sang nenek ini benar-benar nggak mau makan apa-apa. Dan Zira bilang waktu itu dia sengaja memasak bubur kesukaan sang nenek, di mana di dalam bubur itu dimasukkan kayak telur orak-arik dengan kecap gitu sebagai kuahnya. Dan setelah bubur tersebut matang, pada akhirnya Zira ini menyempatkan waktunya untuk masuk ke dalam kamar sang nenek. Dan entah mengapa ketika kemudian Zira ini berada di dalam kamar neneknya, pada saat itu perasaannya kayak langsung gak enak ketika dia melihat ke arah ranjang tempat di mana neneknya ini sedang terbaring pulas. Pada saat itu Zira melihat bagaimana seluruh tubuh sang nenek itu kayak pucat. Dan karena memang pada saat itu posisinya sang nenek masih terlalu pulas tidurnya, jadi Zira ini memutuskan untuk duduk sebentar di pinggiran ranjang sang nenek sambil memperhatikan wajah beliau beberapa saat. Dan waktu itulah Zira tiba-tiba saja kayak merasa sedih, karena nggak tahu kenapa waktu itu dia baru sadar bahwa neneknya sekarang ini sudah sangat tua. Dan secara proporsi tubuh neneknya ini juga sangat kurus. Zira ini sama sekali tidak menyangka begitu cepat waktu yang berlalu. Karena Zira ini seperti merasa kayaknya baru kemarin deh nenek nemenin saya belajar sepeda, nenek nemenin saya jalan-jalan. Tapi sekarang nenek sedang sakit, beliau terbaring di atas ranjang tidak berdaya, dan saya duduk di sampingnya dalam situasi yang memang sudah remaja. Dan gak tahu kenapa pada saat itu Zira juga tiba-tiba saja berpikir bahwa yang namanya usia itu kan pasti bertambah. Yang namanya manusia itu pasti akan meninggal. Dan ketika dia sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba saja Zira ini meneteskan air matanya. Karena dia ini kayak ngerasa dia nggak siap semisal hal tersebut terjadi kepada neneknya. Saking sayangnya Zira kepada beliau. Dan ketika Zira ini sedang berusaha untuk mengusap air matanya kan, nah pada saat itulah tiba-tiba saja sang nenek ini membuka matanya. Jadi beliau ini terbangun. Dan tentu saja pada saat itu Zira ini nggak mau dong kalau misalkan neneknya tahu bahwa tadi Zira ini sempat menangis ketika dia memandangi wajah sang nenek. Jadi pada saat itu Zira ini berusaha untuk langsung memasang senyuman di wajahnya dan menyapa sang nenek sambil menawarkan bubur yang baru saja selesai dia buat. Dan Zira ini sempat bertanya kepada neneknya tentang apa yang dia rasakan pada saat itu, sudah mendingan atau belum. Dan pada saat itu sang nenek ini menjawab dengan sebuah senyuman sambil mengangguk, seolah-olah dia ini meyakinkan Zira bahwa kondisinya memang sudah lebih baik. Bahkan pada saat itu neneknya sempat berusaha untuk duduk dan bersandar di atas ranjang, supaya dia bisa saling bicara dengan Zira dalam posisi saling memandang. Dan Zira sangat senang ketika kemudian neneknya ini mau disuapi bubur buatannya. Bahkan pada saat itu ketika Zira terus-menerus menyuapi neneknya, bubur yang ada di dalam mangkok tersebut itu sudah hampir habis. Dan setelahnya barulah mereka ini bicara sebentar. Jadi kayak ngobrol-ngobrol sebentar. Dan saya ingin kalian membayangkan situasinya bahwa ketika mereka berdua ini sedang mengobrol, posisinya pada saat itu Zira masih duduk di pinggir ranjang sang nenek sambil berusaha untuk memijat-mijat ringan kaki neneknya. Dan jujur saja pada saat itu Zira bilang dia melakukan semua hal tersebut sambil menahan air matanya. Karena nggak tahu kenapa haru di dalam hatinya tuh kayak nggak bisa hilang. Dan nggak ada angin, nggak ada hujan. Pada saat itu tiba-tiba saja neneknya Zira ini mengucapkan sesuatu yang langsung membuat Zira ini kayak langsung terdiam. Kurang lebihnya pada saat itu sang nenek ini bilang gini, Zira, semisal nanti nenek udah nggak ada, terus kamu sendirian di rumah, siapa nanti yang akan nemenin kamu ya nak? Dan kata Zira pada saat itu dia nggak bisa langsung menanggapi ucapan sang nenek. Dia nggak berani mengangkat wajahnya untuk menatap wajah neneknya karena dia takut nangis. Dan barulah setelah beberapa saat terdiam, setelah dia ini menarik nafas panjang, waktu itu Zira ini baru berani untuk menjawab.
Nenek pasti panjang umur kok, sampai nanti Zira selesai kuliah, sampai nanti Zira menikah dan punya anak. Bahkan kalau perlu sampai Zira ini punya cucu. Dan di akhir kalimatnya Zira ini sengaja tertawa. Karena Zira nggak mau kalau misalkan pada saat itu suasana yang tercipta di antara mereka ini terlalu menyedihkan. Dan tidak lama kemudian Zira bilang pada saat itu dia merasakan bagaimana tangan renta sang nenek itu berusaha untuk menggenggam tangannya Zira. Kemudian dengan suaranya yang agak serak, neneknya ini kembali bicara. Zira baik-baik ya nak. Semisal nanti nenek sudah nggak ada, Zira harus bisa jaga diri Zira. Dan saat itulah Zira bilang dia sudah tidak bisa lagi menahan air matanya. Jadi pada saat itu dia langsung membalas genggaman sang nenek, kemudian dia langsung memeluk neneknya dengan sangat erat. Dan dia biarkan semua tangisannya itu keluar ketika dia memeluk neneknya. Dan sambil berderai air mata, sambil terisak, pada saat itulah Zira ini bilang kepada neneknya, kalau nanti nenek pergi, pokoknya Zira mau ikut. Kemanapun nenek mau pergi, pokoknya Zira mau ikut. Dan nenek juga harus janji sama Zira kalau nenek nggak boleh pergi sampai nanti Zira selesai kuliah. Zira menikah dan Zira ini punya anak. Kalau perlu Zira duluan yang nggak ada, jangan nenek. Dan waktu itu Zira bilang, dia tidak mendengar suara neneknya membalas ucapannya dengan kata-kata. Tapi Zira bisa merasakan dengan jelas bagaimana neneknya itu kayak mengangguk pelan ketika Zira ini bicara dan memeluk beliau. Dan karena memang pada saat itu Zira tidak betah dengan suasana yang mengharu biru seperti itu, dia nggak mau mengingat-ingat hal yang pada akhirnya membuat dia ini ngerasa sedih. Akhirnya Zira ini memutuskan untuk menyudahi semua pembicaraan yang terjadi di antara mereka waktu itu. Jadi Zira ini melepaskan pelukannya, kemudian dia sempat kayak nepuk pipi neneknya dengan pelan. Dan waktu itu Zira ini pamitan kepada neneknya untuk pergi ke belakang sebentar. Karena memang pada saat itu ada beberapa tumpukan cucian piring yang belum dikerjakan oleh Zira. Dan pada saat itu neneknya sempat mengangguk lagi, bahkan Zira ini sempat membantu sang nenek untuk berbaring lagi di atas kasurnya. Dan Zira ini sempat menyelimuti tubuh sang nenek. Dan ketika sudah melihat neneknya ini nyaman dalam posisinya, pada akhirnya waktu itu Zira keluarlah dari dalam kamar beliau dan mengerjakan apa yang memang harus dia kerjakan di rumah. Dan satu hal yang disadari oleh Zira sebelum dia keluar dari dalam kamar tersebut adalah suhu badan sang nenek itu sudah lebih turun daripada sebelumnya. Jadi sudah tidak terlalu panas. Dan hal tersebut setidaknya sudah bisa membuat Zira ini kayak ngerasa lebih tenang. Dan Zira bilang waktu itu dia betul-betul mengerjakan segala sesuatunya sampai selesai. Jadi memang Zira ini sengaja supaya nanti neneknya ini nggak kerepotan ketika beliau ini sedang membutuhkan sesuatu. Jadi Zira ini cuci piring, cuci baju, menjemur pakaian yang sudah dia cuci, nyapu, ngepel. Bahkan pada saat itu dia juga sudah sempat masak air yang memang biasanya selalu digunakan oleh orang-orang di rumah itu untuk minum. Jadi bayangkan oleh kalian pada saat itu neneknya Zira ini bahkan tidak minum air dari galon. Jadi dia betul-betul memasak airnya terlebih dahulu, kemudian dituangkan di dalam teko, dan itulah yang dijadikan air minum oleh beliau. Dan tidak terasa memang waktu berlalu dengan sangat cepat ketika kemudian semua pekerjaan itu sudah terasa selesai oleh Zira. Pada saat itulah Zira menyadari bahwa waktu itu sudah masuk ke masa maghrib. Jadi Zira ini cepat-cepat mandi, dan setelah itu dia menghangatkan lagi bubur yang sebelumnya dia buat untuk sang nenek. Karena memang pada saat itu Zira ingin memastikan bahwa neneknya ini makan lagi sebelum beliau ini tidur malam. Bahkan pada saat itu Zira juga sempat membuatkan segelas teh hangat untuk beliau. Dan seperti biasanya saja ketika kemudian Zira ini memutuskan untuk masuk ke dalam kamar neneknya, dia memang tidak pernah mengetuk pintu. Apalagi pada saat itu posisinya kan sang nenek juga sedang sakit. Zira ini yakin mungkin pada saat itu neneknya juga lagi berbaring gitu di atas ranjang. Jadi nggak mungkin juga merespon ketukan pintunya Zira. Dan kalian harus membayangkan situasi yang dilalui oleh Zira pada saat itu ya. Jadi ketika Zira ini masuk ke dalam kamar sang nenek, pada waktu itu Zira ini sempat meletakkan nampan yang berisi mangkok bubur dan juga gelas teh hangat tadi di atas meja yang memang ada di sebelah ranjang neneknya. Dan waktu itu posisinya Zira sama sekali belum melihat bagaimana kondisi sang nenek. Karena memang posisi neneknya ini kayak sedang tertidur tapi memunggungi pintu masuk kamarnya. Jadi ketika Zira masuk, hal pertama yang dilihat oleh Zira adalah sang nenek terbaring dalam posisi yang memunggungi dia. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Zira ketika dia meletakkan nampan tadi di atas meja adalah memanggil sang nenek dengan lembut. Karena Zira kan nggak mau mengejutkan neneknya. Kurang lebih pada saat itu Zira ini memanggil beliau, Nenek bangun, udah mau maghrib. Ini Zira sudah bawakan bubur. Nenek makan dulu yuk sama Zira. Tapi pada saat itu Zira bilang dia tidak mendapatkan respon apapun dari sang nenek.
Karena setaunya Zira, selelap apapun neneknya tidur, neneknya ini adalah tipe-tipe orang yang sebenarnya gampang sekali terbangun ketika ada suara sesuatu di sekitarnya. Tapi pada saat itu Zira sama sekali belum merasa curiga. Jadilah pada saat itu Zira ini memutuskan untuk kembali duduk di pinggir ranjang sang nenek sambil menyentuh bahu neneknya sebentar. Jadi dia kayak mengetuk-ngetuk bahu beliau sambil kembali memanggil, "Nek, bangun Nek, sudah mau maghrib." Tapi lagi-lagi waktu itu neneknya Zira ini tidak menjawab. Dan Zira bilang di percobaan yang kedua itu perasaannya mulai tidak enak. Karena setelah diperhatikan, pada saat itu Zira ini kayak nggak melihat ada gerakan naik turun di badan neneknya. Kalian bisa bayangkanlah posisi orang yang sedang bernafas di dalam tidur. Pasti akan ada gerakan naik turun gitu kan di badannya. Nah, hal tersebutlah yang tidak dilihat oleh Zira waktu itu. Jadilah pada saat itu Zira ini memutuskan untuk betul-betul membalikkan badan neneknya dengan kedua tangannya. Dan pada saat itulah Zira menyadari bahwa tubuh sang nenek itu sudah hampir kaku. Badannya juga sudah sangat dingin. Dan tentu saja pada saat itu Zira merasa panik. Apalagi ketika dia melihat bagaimana kedua mata neneknya itu masih agak terbuka, tapi di bagian bola matanya itu kayak sudah berselaput. Dan Zira bisa memastikan bahwa pada saat itu neneknya sudah tidak lagi bernafas. Dan Zira mengaku bahwa pada saat itu dia tidak bisa menahan rasa sedihnya. Jadi ketika dia melihat bagaimana kondisi sang nenek yang meninggal dunia secara mendadak, Zira ini langsung menjerit. Dia menangis terisak-isak sambil memanggil neneknya berkali-kali. Dan mungkin pada saat itu suara teriakan dan juga tangisan yang dikeluarkan oleh Zira terdengar oleh tetangga yang memang pada waktu itu tinggal di sekitar rumah sang nenek. Jadi memang beberapa saat kemudian ada beberapa tetangga yang datang ke rumah Ibu Eria mungkin untuk memastikan ada apa yang sedang terjadi sampai-sampai mereka ini bisa mendengar suara Zira ini menjerit sambil menangis kencang. Dan waktu itulah memang akhirnya para tetangga juga tahu bahwa Ibu Eria ini kondisinya sudah meninggal dunia. Dan tentu saja pada waktu itu mereka berusaha untuk menenangkan Zira yang masih terlihat sangat syok. Zira ini dibawa ke ruangan tengah dan beberapa di antara tetangga itu ada yang bertugas untuk menelpon ambulans supaya jenazahnya Ibu Eria ini bisa diamankan lah gitu ya. Kemudian beberapa tetangga itu ada yang memutuskan untuk menghubungi orang tuanya Zira. Karena bagaimanapun Zira ini memang sepertinya membutuhkan orang tuanya untuk bisa menenangkan dia. Dan Zira bilang selama proses tersebut terjadi, ketika neneknya dievakuasi gitu kan oleh ambulans dibawa ke rumah sakit untuk dipastikan penyebab kematiannya itu apa, sampai kemudian orang tuanya ini datang untuk menjemput Zira pulang ke rumah dia sendiri dan beristirahat. Pada waktu itu Zira sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun karena dia masih ngerasa shock. Dia masih tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi kepada neneknya. Dan barulah di keesokan harinya ketika jenazah neneknya ini dibawa pulang ke rumah orang tuanya Zira ya, karena memang beliau disemayamkan di sana. Pada saat itulah pihak rumah sakit melalui dokter memberikan diagnosa bahwa neneknya ini memang meninggal karena faktor umur. Jadi memang bukan karena faktor yang macam-macam. Bahkan memang sebenarnya tidak ada penyakit yang terlalu serius juga yang diderita oleh Ibu Eria sepanjang beliau ini hidup. Jadi memang karena sudah waktunya saja beliau ini meninggal dunia. Dan Zira bilang, ketika neneknya ini meninggal dunia, dia seperti merasa bahwa sesuatu yang paling berpengaruh di dalam hidupnya itu hilang begitu saja. Pada waktu itu Zira sama sekali tidak bisa berhenti menangis, meskipun dia sudah berusaha. Zira hanya tidak bisa membayangkan seperti apa kehidupannya nanti akan berjalan ketika neneknya ini sudah tidak ada lagi di samping dia. Bahkan saking terpukulnya Zira, pada saat itu Zira sampai tidak sanggup untuk datang ke prosesi pemakaman beliau. Bahkan selama proses tahlilan yang terjadi di rumahnya pun, Zira sama sekali nggak mau keluar dari kamarnya, karena dia nggak sanggup. Dan setelah proses tahlilan Ibu Eria selama 7 hari yang memang dilakukan di rumah orang tuanya Zira, pada saat itulah Zira ini mulai merasakan hal-hal aneh terjadi di rumahnya selepas kepergian sang nenek. Dan Zira sama sekali tidak menyangka bahwa hal-hal semacam itu benar-benar bisa terjadi di dalam kehidupan seorang manusia. Dan sebelum saya menceritakan lebih panjang apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu di rumahnya Zira, saya ingin memberitahu kepada kalian bahwa Zira ini memiliki sebuah kebiasaan di mana ketika dia tidur, dia ini selalu nggak bisa tidur dalam kondisi pintu kamar yang tertutup. Jadi dia ini selalu sengaja membuka pintu kamarnya karena nggak tahu kenapa dia kayak ngerasa lebih nyaman aja ketika dia tidak merasa seperti dikurung dalam satu ruangan. Jadi Zira ini justru kayak ngerasa nyaman ketika dia tahu bahwa waktu itu dia bisa melihat keseluruhan ruangan yang ada di depan kamarnya.
Jadi kalian sudah kebayang ya, seperti apa suasana tidurnya Zira di setiap malam di rumah tersebut. Dan barulah di hari ke-8 setelah sang nenek meninggal, sehari setelah semua proses tahlilan sudah selesai dilakukan, sekitar jam 10 malam, posisinya pada saat itu Zira belum tertidur. Nah, pada saat itulah Zira ini seperti mendengar ada suara seseorang yang sedang beraktivitas di area dapur rumahnya. Dan secara spesifik, Zira bilang bahwa suara yang dia dengar pada saat itu mirip dengan suara seseorang yang meletakkan piring-piring atau gelas di rak piringnya. Dan suaranya tuh kayak sibuk banget, kayak lagi ngeberesin seisi rak piring. Dan memang suara tersebut bisa terdengar oleh Zira secara jelas, karena memang posisi letak kamarnya Zira kebetulan memang berdekatan dengan beberapa ruangan yang ada di bagian belakang rumah itu. Di antaranya adalah area dapur. Dan Zira bilang di area dapur rumahnya, memang rak piringnya itu kayak masih rak piring tradisional gitu. Jadi kayak rak piring yang tinggi, yang masih terbuat dari bahan kayu. Jadi ketika ada orang yang naruh piring atau gelas dan bersenggolan, itu pasti akan terdengar suaranya. Dan ketika Zira mendengar suara tersebut, tentu saja Zira kaget. Karena pada saat itu Zira tahu bahwa bapak dan ibunya ini sudah istirahat di dalam kamar mereka. Jadi Zira tahu kalau misalkan pada saat itu, selain diri dia, gak ada orang lain yang masih melek di jam segitu. Dan karena memang suara yang terdengar itu tidak sebentar, pada akhirnya Zira ini memutuskan untuk bangunlah. Dia duduk di atas ranjangnya, sambil mendengarkan suara tersebut dengan lebih fokus. Dan karena merasa penasaran, pada akhirnya Zira ini memutuskan untuk memanggil ibunya. Siapa tahu saja memang itu adalah ibunya yang mungkin saja terbangun, baru dari kamar mandi, dan tiba-tiba saja mungkin pengen ngeberesin isi rak piring. Jadi pada saat itu dengan suaranya yang agak lantang, Zira ini memanggil lah, "Bu, itu ibu bukan?" Tapi pada saat itu Zira tidak mendapatkan jawaban. Sementara suara piring-piring dan gelas yang seperti sedang dibereskan di rak piring tersebut masih terdengar oleh Zira. Dan Zira terus mengulangi panggilan tersebut kurang lebih sebanyak 3 kali. Tapi dia tetap tidak mendapatkan jawaban. Dan kata Zira, ketika di panggilan yang ketiga, barulah kemudian suara yang Zira dengar itu berhenti. Dan gak tahu kenapa ketika suara tersebut tiba-tiba saja berhenti, Zira ini kayak merasakan ada vibes yang berbeda aja di malam tersebut. Jadi suasananya tuh kayak lebih hening, kemudian kayak seolah-olah lebih mencekam. Dan ketika suara tersebut pada akhirnya menghilang, akhirnya Zira ini memutuskan untuk kembali membaringkan badannya di atas kasur. Dan posisinya Zira pada saat itu adalah dia miring ke kanan sambil memeluk sebuah guling. Tapi tidak lama setelah Zira memilih posisi berbaring seperti itu, tiba-tiba saja Zira ini seperti merasa bahwa ada seseorang yang lewat dengan sangat cepat di depan pintu kamarnya yang memang terbuka. Dan Zira yakin kalau dia nggak salah lihat. Dan dia dalam posisi sadar sepenuhnya. Jadi dia nggak lagi ngantuk. Dan pada saat itu sekali lagi Zira ini berusaha untuk memastikan. Jadi dia ini kembali bertanya dengan suaranya yang agak keras. "Ibu, itu ibu bukan sih?" Tapi tentu saja pada saat itu tidak ada satu orang pun yang menjawab pertanyaannya Zira. Dan Zira bilang, dia bukanlah tipe-tipe orang yang gampang merasa merinding akan sesuatu. Tapi di malam tersebut, tiba-tiba saja Zira merasa bahwa sekujur badannya dari ujung kaki sampai ujung kepala itu merinding. Dan memang waktu itu pada akhirnya Zira memutuskan ingin menutup pintu kamarnya. Karena hawa yang sedang dia rasakan itu kan kayak nggak enak ya. Jadi Zira ini bangun, kemudian dia berjalan cepat menuju ke pintunya. Tapi baru saja 3 langkah Zira ini menjauh dari kasurnya, tiba-tiba saja Zira betul-betul melihat dalam keadaan sadar dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ada sosok yang mirip sekali dengan neneknya itu berjalan cepet banget di depan pintu kamar yang masih terbuka. Karena kan pada saat itu Zira belum sempat menutupnya. Dan waktu itu Zira langsung mematung. Dia langsung terdiam. Dia kayak nggak bisa percaya dengan apa yang dia saksikan. Karena pada saat itu Zira tahu kalau neneknya itu kan udah nggak ada. Lalu kok bisa neneknya tiba-tiba lewat di depan pintu kamar? Dan Zira tahu betul kalau itu adalah neneknya. Dia nggak mungkin salah lihat orang. Tapi kata Zira, lewatnya itu cepet banget. Jadi bukan kayak seseorang yang sedang melangkah. Tapi waktu itu Zira nggak bisa memastikan dengan cara apa neneknya itu lewat. Karena memang yang dilihat oleh Zira pada saat itu memang terlalu fokus ke area wajah sang nenek. Nggak sampai ke bawah. Dan Zira bilang pada saat itu dia bisa melihat dengan jelas bagaimana neneknya nih seperti baru saja pergi dari area dapur, kemudian melintas di depan kamarnya Zira, dan lama-lama menghilang ke area tengah ruangan. Dan Zira bilang ketika dia selesai menyaksikan semua hal tersebut, nggak tahu kenapa tiba-tiba saja Zira merasa sekujur badannya itu kayak berat banget.
Meskipun pada saat itu sebenarnya Zira ini kayak pengen lari untuk nutup pintu kamarnya. Jadi badannya Zira itu kayak kerasa kaku. Tapi pada saat itu Zira masih berusaha untuk bisa menggerakkan badannya. Dia melangkah dengan sangat pelan gitu kan. Hingga pada akhirnya dia sampai di depan pintu kamar tersebut dan dia berhasil menutupnya. Dan Zira bilang ketika pintu kamarnya sudah tertutup, barulah dia bisa berlari. Dia lompat ke atas kasurnya dan dia bersembunyi di dalam selimut. Sampai pada akhirnya dia ketiduran dan baru terbangun di keesokan harinya. Dan Zira bilang bahwa sesuatu yang dia alami di malam hari sebelumnya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Bahkan pada saat itu Zira juga masih kepikiran, apakah yang dilihat dia itu betul-betul adalah sang nenek? Atau semua hal tersebut terjadi hanya karena sebenarnya Zira ini terlalu merindukan sang neneknya. Jadi kayak terbawa sugesti. Dan sebelum kita membahas apa yang terjadi di malam kedua di rumahnya Zira waktu itu, saya akan terlebih dahulu memberitahukan kepada kalian sebuah informasi yang memang diberikan oleh Zira mengenai salah satu kebiasaan dari neneknya yang memang selalu beliau lakukan setiap kali beliau ini sedang berada di rumahnya Zira. Zira bilang, meskipun pada saat itu dia dan orang tuanya ini selalu melarang neneknya untuk membantu mencuci pakaian kotor yang ada di rumah tersebut, tapi neneknya ini selalu bersikeras untuk melakukannya. Dan meskipun pada saat itu di rumahnya Zira ini ada mesin cuci, tapi neneknya ini nggak pernah mau mencuci dengan mesin tersebut. Beliau ini selalu merasa lebih nyaman untuk mencuci pakaian secara manual dengan cara dikucek. Dan karena memang sudah berkali-kali diingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut, tapi terus-menerus dilakukan, pada akhirnya waktu itu Zira dan orang tuanya ya sudah memutuskan untuk membiarkan neneknya ini melakukan apa yang beliau suka. Karena memang kayaknya nenek Zira ini adalah tipe-tipe seseorang yang mungkin memang harus aktif meskipun pada saat itu beliau ini sudah sepuh. Dan kalian tentu sudah bisa membayangkan ya suara-suara seperti apa yang akan timbul ketika seseorang ini sedang mencuci secara manual. Mulai dari suara keran air yang dibuka, kemudian suara seseorang yang seperti sedang menyikat baju, kemudian memeras airnya. Saya ingin kalian membayangkan bagaimana suara yang ditimbulkan dari itu semua. Karena semua hal itu nanti akan ada hubungannya dengan apa yang terjadi di malam kedua yang dialami oleh Zira. Dan di malam kedua tersebut, persis di jam yang sama seperti apa yang terjadi di malam sebelumnya, Zira ini kembali mendengar seperti ada suara orang yang beraktivitas mencuci pakaian di area cuci baju. Jadi memang area cuci baju itu bersebelahan dengan area dapur. Dan otomatis dekat juga dengan posisi di mana kamarnya Zira ini berada. Jadi secara detailnya Zira ini seperti mendengar ada suara keran air yang dibuka. Kemudian seperti ada suara seseorang yang sedang mengucek-ngucek pakaian lalu memeras airnya. Dan tentu saja pada saat itu Zira bisa mendengar dengan jelas karena memang kan posisinya sudah malam dan suasananya itu hening. Dan apa yang didengar oleh Zira pada saat itu berlangsung sekitar beberapa menit. Dan sekali lagi Zira yakin bahwa suara yang sedang dia dengar itu bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh sang ibu. Karena Zira tahu bapak dan ibunya sudah berada di dalam kamar mereka untuk tidur. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya Zira yang merasa penasaran memutuskan untuk bangun dari ranjangnya. Dia berjalan mengendap-endap untuk melihat siapa sih sebenarnya yang sedang melakukan aktivitas tersebut di area dapur. Dan yang harus kalian ingat pada saat itu posisi pintu kamarnya Zira ini memang masih belum tertutup. Jadi meskipun di malam sebelumnya sempat terjadi sesuatu yang membuat Zira ini kayak ngerasa parno, tapi Zira ini tetap nggak mau menutup pintu kamarnya. Dan situasinya pada saat itu Zira ini benar-benar berjalan, mengendap-endap gitu kan, ke arah di mana ruang cuci itu berada. Dan memang waktu itu hanya ada satu lampu temaram saja yang dibiarkan menyala untuk menerangi sebagian ruangan belakang. Karena memang biasanya ketika bapak dan ibunya Zira ini sudah tertidur, beberapa lampu utama dari rumah tersebut itu memang sengaja dimatikan. Tapi ketika kemudian Zira ini posisinya sudah semakin mendekat dengan ruang cuci, pada saat itu Zira tidak melihat ada siapapun di sana. Tapi anehnya, pada saat itu dia ini melihat keran air yang ada di ruangan cuci tersebut memang menyala. Jadi airnya itu kayak mengucur. Dan pada saat itu Zira sempat ngerasa bingung dong. Karena sebelum dia tidur, dia yakin betul kalau keran air tersebut tidak menyala. Dan dia sama sekali nggak pernah pergi ke ruangan cuci untuk menyalakan keran tersebut. Tapi waktu itu dia masih berusaha untuk berpikir positif. Mungkin saja tadi ibu yang mau menyuci tapi lupa.
Karena terlalu capek, akhirnya beliau ini tertidur dan lupa mematikan keran itu. Dan kalian harus bayangkan bahwa pada saat itu posisinya Zira ini sudah mau berjalan lagi untuk mematikan keran tadi. Tapi tiba-tiba saja langkahnya Zira ini berhenti ketika secara sadar Zira mendengar ada suara seseorang yang amat sangat dia kenal seperti bicara di belakang kepalanya dia. Dan ya, pada saat itu suara yang didengar oleh Zira sedang bicara dengan dia itu adalah suara neneknya. Zira sangat mengenal neneknya, dia sudah terbiasa bersama dengan neneknya semenjak dia kecil, jadi dia nggak mungkin salah orang. Dan kurang lebih yang dikatakan oleh suara tersebut kepada Zira adalah, "Zira, belum tidur." Dan kata Zira pada saat itu dia langsung berteriak dengan sangat kencang dan dia memang sengaja nggak mau menengok ke arah di mana suara tersebut berasal. Karena meskipun pada saat itu Zira memang sangat merindukan neneknya, tapi Zira sadar sepenuhnya bahwa sang nenek ini sudah meninggal. Jadi pada saat itu yang bisa Zira lakukan hanyalah melarikan diri dari tempat tersebut. Tapi nggak tahu kenapa ketika kakinya berlari, dia justru berlari ke arah kamar orang tuanya. Dan ketika sudah sampai di depan pintu kamar orang tuanya, dia langsung mengetuk-ngetuk pintu tersebut dengan sangat kencang sambil berteriak-teriak. Dan tidak lama kemudian ketika orang tuanya ini membukakan pintu untuk Zira, pada saat itulah sambil menangis ketakutan Zira ini menceritakan segala sesuatu yang terjadi kepada dia. Tapi pada saat itu memang Zira merasa bahwa sepertinya orang tuanya ini tidak bisa percaya dengan apa yang diceritakan oleh Zira. Jadi pada saat itu alih-alih membiarkan Zira ini tidur bersama mereka di dalam kamar tersebut, ibunya Zira ini justru membujuk Zira untuk kembali ke kamarnya. Tapi memang pada saat itu Zira ini sempat nggak mau karena dia masih ngerasa takut. Jadilah pada akhirnya waktu itu ibunya Zira ini sempat menawarkan diri untuk menemani Zira di dalam kamarnya Zira sampai nanti Zira ini tertidur. Dan oke lah pada saat itu apa yang diinginkan oleh sang ibu bisa dituruti oleh Zira. Jadi ibunya Zira ini benar-benar menemani dia di dalam kamarnya sampai kemudian Zira ini tertidur pulas. Dan mungkin karena memang pada dasarnya jauh di dalam hatinya Zira dia masih sangat merindukan sang nenek. Jadi di dalam tidur tersebut Zira ini menyadari bahwa dia mengalami sebuah mimpi yang menurut dia sangat indah. Jadi di dalam mimpi tersebut dia ini seperti kembali mengulang beberapa momen-momen yang sempat dia habiskan ketika dia bersama sang nenek. Jadi momen-momen ketika Zira ini masih kecil, ketika mereka ini masih sering jalan-jalan, ketika Zira dan neneknya ini sering menghabiskan waktu bersama di rumah. Jadi semua momen itu kayak terulang menjadi satu di dalam mimpinya Zira. Bahkan ada beberapa momen di dalam mimpi tersebut yang berhasil membuat Zira ini kembali meneteskan air mata. Dan ketika mimpi tersebut masih berlangsung, Zira ini kemudian merasakan seperti ada seseorang yang membelai rambutnya dengan sangat lembut. Dan ketika dia merasakan hal tersebut, pada akhirnya Zira ini terbangunlah dari tidurnya. Dan Zira lumayan kaget ketika dia membuka mata. Pada saat itu posisinya Zira ternyata sedang membaringkan badannya di atas pangkuan dari Bu Eria. Jadi pada saat itu Zira ini lagi tidur di atas pangkuan neneknya. Dan posisinya neneknya itu memang lagi kayak membelai rambutnya Zira gitu loh. Dan karena kaget akhirnya Zira ini sempat bangun dan agak menjauh sedikit dari sang nenek. Dan pada saat itulah pandangan Zira ini sempat melihat ke arah sekeliling tempat di mana dia sempat tertidur. Dan pada saat itulah Zira ini baru menyadari bahwa tempat di mana dia tadi tertidur itu bukanlah di kamarnya, melainkan di sebuah kamar yang memang biasanya dia tempati ketika dia sedang menginap di rumah neneknya. Dan Zira bilang, meskipun dia sempat merasa kaget dengan kemunculan neneknya yang ada di sebelah dia, tapi nggak tahu kenapa pada saat itu Zira seperti merasa bahwa penampilan neneknya ini sama sekali tidak menyeramkan. Beliau ini terlihat sama seperti semasa beliau ini hidup dulu. Jadi kayak sehat, segar, bahkan senyumannya pun masih terasa sama, yaitu terasa hangat dan juga terasa ramah. Dan mungkin karena pada saat itu sang nenek sempat melihat bagaimana ekspresi wajahnya Zira yang menampakkan keterkejutan, akhirnya beliau ini sempat bertanya kepada Zira, "Zira, kenapa?" Dan pada saat itulah Zira ini akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan sesuatu yang selama ini berkecamuk di dalam kepalanya kepada sang nenek. Kurang lebihnya pada saat itu Zira ini bilang, "Bukannya nenek udah meninggal ya?" Dan tidak lama kemudian Zira melihat bagaimana sang nenek ini tertawa kecil sambil berusaha untuk menarik lagi tangannya Zira supaya kembali mendekat kepada dia. Dan gak tahu kenapa Zira bilang pada saat itu dia sama sekali gak ngerasa takut kepada neneknya. Dan pada saat itulah dengan memasang ekspresi yang agak kebingungan, neneknya Zira ini menjawab pertanyaan Zira. "Nenek sehat-sehat gini kok dibilang meninggal?" Dan Zira bilang ketika dia mendengarkan jawaban dari neneknya pada saat itu dia langsung terdiam.
Karena nggak tahu kenapa dia kayak ngerasa jawaban neneknya itu benar-benar meyakinkan. Jadi kayak benar-benar terasa nyata aja gitu. Dan nggak lama kemudian neneknya Zira ini kembali bilang, Zira mimpi kali. Orang dari tadi nenek di sini kok nemenin Zira tidur. Dan pada saat itulah tangisannya Zira kembali pecah. Dia langsung memeluk neneknya sambil berderai air mata. Zira bilang di dalam ceritanya, pada waktu itu dia sangat ingin percaya dengan jawaban dari sang nenek. Karena jujur saja pada saat itu memang situasinya Zira ini kayak masih belum bisa mengikhlaskan kepergian dari sang nenek. Dan Zira ini merasa senang semisal apa yang dikatakan oleh neneknya itu adalah benar. Bahwa kematian sang nenek yang sempat disaksikan oleh Zira itu hanya sekedar mimpi belaka. Dan setelah saling berpelukan beberapa saat, pada akhirnya waktu itu neneknya Zira ini mengajak Zira untuk keluar dari kamar tersebut. Kurang lebihnya beliau ini bilang, Zira mau ikut nenek lapar mau makan. Dan pada saat itu Zira mengangguk. Jadi mereka berdua ini posisinya berjalan bersama keluar dari kamar tersebut sambil bergandengan tangan. Dan satu hal yang harus kalian ketahui bahwa setelah hal tersebut terjadi, maka Zira ini seperti merasa dia sedang menjalani hari-harinya seperti biasa di rumah sang nenek. Jadi keakraban yang terjalin di antara mereka saling ngobrol satu sama lain, mereka saling aktivitas, mereka saling beraktivitas satu sama lain. Itu betul-betul kayak nyata. Dan nggak tahu kenapa di masa-masa tersebut Zira ini juga tidak kepikiran tentang orang tuanya. Jadi dia betul-betul kayak menikmati waktunya saja bersama sang nenek. Dan kalian juga harus tahu bahwa segala sesuatu yang dilalui oleh Zira di rumah tersebut bersama neneknya itu seperti berlangsung berhari-hari. Setidaknya seperti itulah yang dirasakan oleh Zira. Sampai akhirnya di suatu hari, Zira ini seperti baru menyadari bahwa kayaknya dia udah terlalu lama deh menginap di rumah neneknya. Kok orang tuanya nggak datang-datang ya buat jemput dia? Dan anehnya adalah, meski pada saat itu Zira ini sempat menunggu kedatangan orang tuanya, tapi Zira ini sama sekali nggak kepikiran untuk pulang sendiri ke rumahnya dia. Jadi Zira ini bercerita di dalam ceritanya, ketika dia ini kepengen pulang, kemudian dia sudah berdiri di depan pintu rumah neneknya yang terbuka, perasaannya tuh kayak tiba-tiba saja menginginkan dia untuk balik lagi ke dalam rumah neneknya. Apalagi setiap kali Zira ini melakukan hal tersebut, dia selalu mendengar suara neneknya itu memanggil Zira dari dalam rumah. Jadi Zira ini kayak sengaja dipanggil untuk balik lagi ke sana dan gak jadi keluar rumah. Dan Zira ini posisinya memang selalu menurut dengan perkataan neneknya. Dan entah sudah berapa lama berlalu, pada akhirnya Zira ini kembali sampai di titik di mana dia kayak ngerasa begah dengan perutnya sendiri. Karena memang pada saat itu menurut Zira, nggak tahu kenapa kok sepertinya setiap waktu neneknya itu selalu masak terus. Dan masakannya tuh harus dimakan oleh Zira. Dan neneknya ini kayak agak ngambek semisal Zira ini gak mau makan masakannya beliau. Dan memang selama ini makanan yang dibuat oleh neneknya ini rasanya memang enak. Tapi yang namanya manusia ketika terus-menerus diberikan makanan dan harus dimakan dalam sehari bisa 4-5 kali, tentu saja perutnya kan kerasa gak enak ya. Nah itulah yang dirasakan oleh Zira. Jadi waktu itu Zira ini kayak sempat bertanya-tanya kan di dalam hati. Ini kenapa kok nenek saya tiba-tiba dalam sehari bisa masak sesering itu dan saya selalu disuruh makan. Sementara neneknya ini nggak pernah makan. Jadi neneknya ini kayak ngeliatin doang ketika Zira ini makan. Dan setiap kali Zira bertanya kenapa neneknya nggak ikut makan, neneknya ini hanya akan menjawab bahwa dia sudah makan sebelumnya. Jadilah pada saat itu Zira ini kayak ngerasa terlalu kenyang. Dia bosan untuk makan. Dan kalian harus tahu bahwa di setiap harinya ketika neneknya ini sedang menyiapkan makanan, Zira ini biasanya akan disuruh duduk untuk menunggu makanan tersebut datang di meja makan yang memang ada di rumah tersebut. Dan memang posisinya pada saat itu meja makan tersebut berhadapan langsung dengan kompor yang biasanya memang selalu dipakai oleh neneknya Zira untuk memasak. Jadi memang setiap kali Zira duduk di kursi meja makan tersebut, Zira ini bisa melihat secara langsung bagaimana neneknya ini memasak makanannya. Dan di hari tersebut Zira sudah benar-benar merasa bosan dengan makanan yang dibuat oleh neneknya. Meskipun memang menunya gonta-ganti, tapi dia udah muak untuk terus-menerus makan sehari bisa sampai 4-5 kali. Dan pada akhirnya waktu itu Zira ini berpikirlah di dalam hatinya ya, apa ya kira-kira alasan yang bisa saya kasih ke nenek supaya nenek ini bisa membiarkan dia tidak memakan makanan tersebut. Kali itu aja, karena dia ngerasa perutnya sudah betul-betul penuh.
Karena jujur saja Zira ini kayak nggak berani untuk melawan ucapan neneknya. Neneknya ini kelihatan marah kalau misalkan Zira ini berusaha untuk menolak makanan tersebut. Tapi sebelum mengutarakan ketidakinginannya untuk menyantap makanan masakan dari neneknya, pada waktu itu awalnya Zira kayak basa-basi dulu lah gitu ya dengan sang nenek, supaya pembicaraan mereka ini tidak terlalu tegang di awal. Jadilah sambil menunggu sang nenek di kursi meja makan tersebut, sambil memperhatikan neneknya masak, dalam posisi memunggungi Zira ya waktu itu. Nah, Zira ini bertanyalah kepada neneknya, "Nek, ini udah berapa hari sih Zira nginep di sini? Kok bapak sama ibu nggak jemput-jemput Zira untuk pulang ya? Zira kan harus sekolah." Dan Zira bilang ketika dia selesai mengajukan pertanyaan tersebut, dia bisa melihat dengan jelas bagaimana tangan dari neneknya yang sebelumnya kayak bergerak-gerak gitu kan karena dia lagi masak, itu tiba-tiba saja berhenti. Dan neneknya ini sempat diam beberapa saat. Dan barulah setelahnya neneknya itu menjawab, "Zira nggak usah sekolah lagi aja ya. Zira tetap di sini saja di rumah nenek. Katanya mau ikut nenek kemanapun nenek berada." Dan mendengar jawaban neneknya, Zira ini terdiam. Karena pada saat itu dia ngerasa ada sesuatu yang aneh dari neneknya. Kenapa? Karena setaunya Zira, neneknya ini adalah orang yang paling disiplin dan juga tegas untuk urusan sekolahnya Zira. Beliau tidak pernah mengizinkan Zira ini untuk tidak sekolah dengan alasan yang tidak jelas. Tapi kenapa pada saat itu tiba-tiba saja neneknya ini menyuruh Zira untuk berhenti sekolah? Dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal bagi Zira. Tapi meskipun merasa aneh, waktu itu Zira belum berani untuk mempertanyakan hal tersebut. Jadilah Zira ini berusaha untuk mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain. Dan kalian bayangkan situasinya pada saat itu adalah neneknya Zira ini sudah selesai masak dan menuangkan masakannya di atas sebuah piring. Dan dari apa yang bisa Zira lihat waktu itu, yang dimasak oleh sang nenek adalah semacam nasi goreng gitu. Dan ketika melihat neneknya menuangkan nasi goreng tadi di atas piring, tiba-tiba saja Zira ini kayak kepengen ngomong aja gitu. Yang kurang lebih isinya adalah, "Nek, jangan masak terus lah, Zira udah kenyang." Dan keanehan kembali terjadi. Karena menurut Zira, dia bisa melihat bagaimana ekspresi wajah neneknya itu berubah secara drastis. Jadi sebelumnya ekspresi wajah neneknya ini kayak ya ceria, senang gitulah ya ketika dia sedang menuangkan makanan. Tiba-tiba saja ketika Zira ini bilang dia ngerasa kenyang, neneknya ini kayak kelihatan langsung marah. Jadi dia tuh kayak langsung melirik ke arah Zira dengan tatapan yang tajam. Dan tentu saja pada saat itu Zira langsung kayak ngerasa nggak enak kan. Dan seolah tidak memperdulikan keinginannya Zira, pada saat itu neneknya Zira ini tetap membawakan piring berisi nasi goreng tadi ke depannya Zira. Jadi dia meletakkan piring tadi di atas meja makan. Dan dengan nada yang agak tinggi, pada saat itu sang nenek ini bilang kepada Zira, "Makan, Zira harus makan. Nenek sudah masak." Dan kata Zira itu adalah pertama kalinya Zira mendengar sang nenek membentak dia. Karena biasanya sang nenek ini selalu bicara dengan nada lembut kepada Zira. Bahkan ketika marah pun, neneknya ini nggak pernah ngebentak Zira seperti itu. Dan pada saat itu Zira belum berani untuk membantah ucapan neneknya. Jadi kalian bayangkan pada waktu itu neneknya Zira itu terus berdiri di depannya Zira untuk memastikan Zira itu makan masakannya. Dan karena merasa terus di-pressure dengan sorot mata neneknya, pada akhirnya waktu itu Zira memutuskan untuk mengambil sendok yang memang sudah disediakan, dan dia kayak berusaha untuk mengambil nasi dari atas piring tersebut kayak seolah-olah dia tuh kepengen makan. Dan barulah ketika hal tersebut dilakukan oleh Zira, neneknya ini mulai membalikkan badan dan dia berjalan lagi ke arah kompor. Dan kalian tahu apa? Ketika sudah sampai di area dapur lagi, Zira ini bisa melihat bagaimana neneknya sudah kembali beraktivitas seperti sedang menyiapkan makanan yang selanjutnya. Dan itu betul-betul membuat Zira ini kayak ngerasa mual. Dan Zira bilang nggak tahu kenapa pada saat itu bawaannya dia kayak kepengen nangis aja, tapi dia kayak masih menahan semuanya. Yang pertama karena dia ngerasa shock tadi sempat dibentak oleh neneknya, dan yang kedua adalah karena dia ngerasa aneh, kenapa tiba-tiba neneknya berubah jadi seperti itu. Tiba-tiba saja Zira ini seperti kepengen pulang, dia kepengen ke rumah bapak ibunya aja lah. Dan ketika semua hal tersebut ada di dalam pikirannya Zira, tiba-tiba saja secara tidak sengaja Zira itu kan melirik gitu ya ke arah neneknya yang pada saat itu sedang berdiri memunggungi Zira, sedang beraktivitas di depan kompornya. Dan pada saat itulah Zira bilang jantungnya seperti berhenti berdetak beberapa saat. Ketika dia menyadari sesuatu yang mungkin selama ini belum disadarinya. Jadi pada saat itu Zira baru tahu bahwa neneknya tidak memiliki kaki. Dan waktu itu posisinya sang nenek sedang memasak di depan kompor sambil mengambang. Jadi dia tidak menapak tanah. Dan dari keseluruhan proporsi tubuh neneknya, itu hanya ada dari ujung kepala sampai ke batas betis saja. Karena kedua kakinya tuh nggak kelihatan sama sekali. Tapi terlepas
Terlepas dari itu semua, bentuk badan neneknya tuh kayak nyata gitu loh. Nggak transparan, nggak seperti asap. Hanya saja dia ngambang. Dan kata Zira, pada saat itulah tubuhnya langsung terasa gemeteran dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia mulai menyadari dan mulai yakin bahwa sesuatu yang ada di depan dia, yang mirip dengan neneknya, itu bukanlah neneknya. Dan pada saat itu Zira betul-betul ingin pulang. Tapi dia menyadari bahwa sepertinya untuk pulang ke rumahnya itu adalah sesuatu yang tidak akan mudah. Dan Zira ini berusaha untuk melakukan segala hal agar sosok yang menyerupai neneknya itu tidak menyadari kalau misalkan pada saat itu Zira ini sudah paham dengan situasi yang sedang terjadi di rumah tersebut. Akhirnya semua keanehan-keanehan yang selama ini dirasakan oleh Zira tapi dia pendam di dalam hatinya mulai masuk akal bagi Zira. Kenapa neneknya selama ini selalu memasak dan selalu memaksa Zira untuk memakan masakannya. Kemudian kenapa tiba-tiba neneknya ini terlihat sangat overprotective kepada Zira, bahkan menyuruh Zira ini sampai berhenti sekolah. Bahkan sampai kenapa Zira ini seperti tidak bisa melangkahkan kakinya keluar dari rumah tersebut. Karena memang seperti ada energi yang seolah-olah membuat Zira ini kayak nggak mau keluar dari rumah tersebut sebelum dia menyadari semuanya. Dan kalian bayangkan pada waktu itu posisinya Zira ini gemeteran sambil menutup mulutnya supaya dia ini nggak nangis dan tidak mengeluarkan teriakan atas rasa takut yang sedang dia rasakan. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja sesuatu yang menyerupai neneknya itu menoleh ke arah Zira. Jadi dia kayak noleh ke belakang gitu. Dan kalian tahu nggak, pada saat itulah Zira ini seperti merasa bahwa pandangannya betul-betul terbuka. Karena waktu itu dia bisa melihat bagaimana kondisi penampilan yang sebenarnya dimiliki oleh sosok yang mirip dengan neneknya. Jadi pada saat itu kata Zira, sosok tersebut pada bagian wajahnya itu sudah rusak. Kalau kalian pernah melihat bagaimana kondisi daging yang sudah busuk, kurang lebih seperti itulah kondisi di beberapa titik yang ada di wajah dari sosok yang menyerupai neneknya Zira. Bahkan pada saat itu bagian daging di pipi dari wajah neneknya tersebut terlihat sudah tidak ada, jadi kayak bolong. Dan Zira bisa melihat dengan jelas bagaimana pada saat itu kedua mata dari sosok yang menyerupai neneknya itu kayak sudah putih semua. Dan sekali lagi meskipun rasanya ingin menjerit dengan sangat kencang, Zira ini berusaha untuk tetap tenang karena dia nggak mau kalau misalkan sosok itu tahu bahwa wujudnya yang asli ini sudah bisa dilihat oleh Zira. Zira berusaha untuk menahan tangisannya sambil terus berdoa di dalam hati. Dan Zira sangat bersyukur bahwa pada saat itu hatinya seperti mudah sekali teringat kepada Gusti Allah. Jadi pada saat itu dia berusaha untuk berzikir, dia berdoa, dia minta sama Tuhan supaya dia bisa dipulangkan dari tempat tersebut. Karena pada waktu itu Zira yakin bahwa apa yang sedang terjadi kepada dirinya adalah sesuatu yang memang tidak bisa lagi dicerna oleh logika. Dan selama sosok yang mewujudkan diri sebagai neneknya Zira itu menoleh ke arah Zira, Zira ini berusaha untuk menahan nafasnya ya, karena dia kepengen kelihatan tenang. Dan barulah ketika neneknya itu kembali memalingkan wajahnya dari Zira, dia kembali melanjutkan masaknya. Nah pada saat itulah Zira berusaha untuk bernafas dengan lega. Dan waktu itu dia berusaha untuk berpikir mencari alasan gimana nih kira-kira supaya dia bisa keluar dari rumah tersebut tanpa membuat sang nenek ini ngerasa curiga. Dan akhirnya pada saat itu Zira terpikirkan satu hal. Dengan suaranya yang agak sedikit bergetar, akhirnya Zira ini ngomonglah kepada neneknya, "Nek, Zira pergi sebentar ya. Zira kepengen pipis." Dan kata Zira pada saat itu neneknya sama sekali tidak menoleh ke arah dia, tapi dia mengangguk. Jadilah pada saat itu dengan langkah yang sangat hati-hati, Zira ini berdiri dari kursinya. Kemudian dia mengendap-endap dengan tujuan dia memang mau ke arah depan, ke arah pintu utama kan, karena dia mau kabur. Dia nggak mau neneknya sadar kalau misalkan pada saat itu Zira ini nggak jalan ke arah belakang, ke arah kamar mandi. Karena kan tadi alasannya mau pipis. Tapi setelah berjalan beberapa langkah menuju depan, dalam posisi yang membelakangi sang nenek yang waktu itu masih ada di dapur, tiba-tiba saja Zira ini mendengar neneknya kembali bicara dari kejauhan yang kurang lebih mengingatkan Zira. Zira mau kemana? Mau pipis apa mau kabur? Dan pada saat itu kata Zira, kakinya itu kayak terasa kaku di tempat. Jantungnya berdebar dengan cepat. Dia betul-betul takut kalau misalkan pada saat itu sosok yang menyerupai neneknya menyadari niatannya Zira. Dan sambil memberanikan dirinya, Zira ini kayak nengok lagi ke belakang. Dan benar saja sosok neneknya tersebut memang sudah berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Bukan lagi menjadi sosok nenek yang selama ini dirindukan oleh Zira. Tapi pada saat itu Zira berusaha untuk menjawab dengan tenang. Jadi dia bilang kepada neneknya,
Mau pipis, Nek. Dan sambil tertawa dengan agak sinis, neneknya ini membalas ucapannya Zira. Kalau mau pipis kok jalannya ke situ? Kamar mandinya kan ada di sana. Dan ketika sedang menunjuk ke arah di mana kamar mandi tersebut berada, memang dalam sepersekian detik wajah neneknya Zira itu seperti menoleh juga ke arah yang sama. Jadi dia sempat tidak memperhatikan Zira. Dan pada saat itulah Zira berusaha untuk memanfaatkan keadaan. Ketika neneknya sedang berpaling, Zira langsung berbalik dan berlari ke arah pintu. Dan ketika Zira ini sudah sampai di depan pintu tersebut, Zira bilang seperti ada sesuatu yang nggak bisa dia tembus di sana. Jadi dia nggak bisa lari keluar. Dan kata Zira, waktu itu halaman rumah neneknya itu seperti dipenuhi dengan kabut gelap berwarna agak abu-abu. Paniklah Zira pada saat itu, karena dia kan udah terlanjur mau kabur. Dan sesuatu yang menyerupai neneknya itu juga sudah tahu niatannya Zira untuk kabur. Jadi Zira ini kayak takut diapa-apain oleh sosok tersebut. Dan benar saja ketika kemudian Zira ini kembali berbalikan ke arah di mana dapur itu berada, dia kemudian melihat bagaimana sosok yang menyerupai neneknya itu seperti melayang, kayak seolah-olah pengen mendekati posisi di mana Zira ini sedang berdiri. Dan waktu itu dengan suara yang masih sama dengan suara neneknya Zira, sosok tersebut bilang, Zira mau kemana? Katanya mau ikut nenek kemanapun nenek berada. Dan pada saat itulah dengan suara sekeras mungkin, Zira ini bilang kepada sosok tersebut, Zira mau pulang! Zira mau pulang! Kamu bukan nenek! Zira kepengen pulang! Dan entah keajaiban yang datang dari mana, Zira bilang ketika dia sudah selesai mengucapkan hal tersebut, tiba-tiba saja Zira ini seperti mendengar ada suara azan di telinga kanannya. Dan ketika suara azan tersebut terdengar, di dalam hatinya Zira itu seperti ikut melafalkan azan tersebut. Sambil sesekali dia berbisik di dalam hatinya untuk meminta pertolongan dari Tuhan supaya dia bisa pulang, dia bisa keluar dari tempat tersebut. Dan di sanalah pada akhirnya Zira merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu benar-benar ada. Jadi ketika dia sudah pasrah akan segalanya, tiba-tiba saja Zira ini seperti merasakan segala sesuatu yang saat itu ada di sekitarnya, termasuk dari sosok yang menyerupai neneknya ya. Itu tiba-tiba saja kayak blur. Dan lama-kelamaan mereka itu seperti menghilang gitu aja, kayak asap yang ditiup angin. Hingga pada akhirnya kemudian Zira ini kayak ngerasa blank. Dan ketika kemudian dia membuka mata, pada saat itulah Zira mendengar suara ibunya itu sedang terisak menangis. Jadi memang orang pertama yang pada saat itu dilihat oleh Zira adalah ibunya yang sedang duduk di samping ranjangnya Zira. Zira bertanya-tanya dong di dalam hati, kenapa nih kok ibu nangis? Dan memang pada saat itu Zira langsung mengecek situasi yang ada di sekelilingnya dia. Dia ngeliat ke kanan, ke kiri gitu kan. Nah waktu itulah Zira baru menyadari bahwa dia sudah kembali ke dalam kamarnya dia. Jadi dia sudah tidak lagi berada di rumah neneknya. Dan setelah beberapa saat menyadari keberadaan dia di dalam kamarnya, nggak tahu kenapa tiba-tiba saja Zira ini baru bisa merasakan ada dua tekanan yang sangat keras sekali di dua jempol kakinya dia. Dan karena rasa sakit yang luar biasa, pada akhirnya Zira ini menjerit kan. Dan ketika Zira ini sudah menjerit, pada saat itulah sang ibu, sang bapak, dan beberapa paman serta bibinya Zira yang ada di dalam kamar tersebut, pada akhirnya hampir secara bersamaan itu sama-sama mengucap Alhamdulillah. Meski pada saat itu Zira masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada dia, pada waktu itu Zira melihat ada seorang laki-laki setengah baya berpakaian serba putih, jadi kayak pakaian medis gitu, menawarkan segelas air yang kemudian dia suruh untuk Zira minum. Dan tentu saja pada saat itu Zira menurut, meskipun memang dia tidak mengenal siapa sosok pria itu. Dan setelah kejadian tersebut berlangsung, tidak ada satupun di antara pihak keluarganya Zira yang mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Zira. Setidaknya sampai kemudian Zira ini merasa baikan. Jadi pada saat itu Zira ini sempat disuruh beristirahat dulu di kamarnya selama sekitar 2 harian. Dan selama hal tersebut terjadi, Zira bilang paman dan bibinya itu secara bergantian datang ke rumah tersebut, menginap di sana untuk menemani sang ibu. Karena memang pada saat itu kan bapaknya memang masih sibuk bekerja. Berbeda dari ibunya yang memang pekerjaannya bisa ditinggalkan, kalau bapaknya ini memang kerjaannya nggak bisa ditinggalkan. Dan ketika mungkin merasa Zira ini sudah baikan, pada akhirnya waktu itu ibunya ini mulai bercerita lah kepada Zira tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Zira waktu itu. Kurang lebihnya pada saat itu, ibunya Zira ini bilang kepada Zira bahwa di malam hari, ketika Zira ini minta ditemani tidur oleh ibunya di dalam kamar, di keesokan harinya Zira ini nggak bangun-bangun dari tidurnya. Karena biasanya kan Zira ini selalu bangun sendiri ketika dia mau sekolah.
Tapi di hari tersebut, Zira ini kayak nggak bangun. Dan ibunya ini kayak ngerasa curiga. Jadi beliau ngecek lah ke dalam kamarnya Zira. Dan ketika kemudian ibunya Zira ini mengecek ke dalam kamar, pada waktu itu ibunya kaget. Karena memang kondisinya Zira itu badannya sudah sangat kaku seperti kayu. Waktu itu ibunya Zira juga sudah sempat mengecek denyut nadi anaknya. Dan memang denyut nadi yang dimiliki oleh Zira sudah sangat lemah. Bahkan ibunya ini seperti merasa bahwa helaan nafas yang dikeluarkan oleh Zira itu udah jarang gitu. Meskipun memang secara detak jantung Zira ini masih ada. Dan mau gimana caranya ibunya Zira ini berusaha untuk membangunkan Zira ini tetap nggak bisa bangun dari tidurnya. Dan karena merasa khawatir, pada akhirnya waktu itu ibunya Zira ini memutuskan untuk menelpon suaminya dan juga menelpon ambulans supaya Zira ini bisa dibawa ke rumah sakit. Dan tidak lama kemudian memang sebuah ambulans itu datang. Turunlah 2 orang paramedis yang pada saat itu memang sepertinya ingin mengecek terlebih dahulu kondisinya Zira. Dan setelah 2 orang pria paramedis tersebut selesai mengecek kondisinya Zira, nah nggak tahu gimana tiba-tiba saja waktu itu salah satu dari mereka ini seperti menghampiri kedua orang tuanya Zira. Dan secara mengejutkan pada saat itu para medis tersebut mengatakan kepada orang tuanya Zira bahwa sepertinya apa yang dialami oleh Zira adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan medis. Jadi semisalkan pun nanti Zira ini dibawa ke rumah sakit yang nggak akan ngebantu apa-apa. Jadi waktu itu pria tersebut memberikan saran kepada orang tuanya Zira. Zira akan kami berikan pertolongan pertama di sini. Jadi di dalam kamarnya Zira. Tapi selain hal tersebut, izinkan saya berusaha untuk menyadarkan Zira terlebih dahulu. Karena kalau misalkan dia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi seperti ini, takutnya justru akan mengkhawatirkan. Dan mungkin karena memang waktu itu orang tuanya Zira ini merasa mereka tidak memiliki pilihan kan, pada akhirnya sudah mereka setuju dengan saran yang diberikan oleh para medis tersebut. Jadi mereka ini masih berusaha untuk menstabilkan denyut nadinya Zira. Dan Zira ini sempat diinfus loh, meskipun beberapa kali jarum yang dipakai oleh mereka untuk mencari urat nadinya Zira itu patah. Dan dalam proses yang kemudian terjadi, ibunya Zira ini memang tidak menceritakan secara detail apa-apa saja yang dilakukan oleh pria paramedis tersebut untuk berusaha menyelamatkan nyawanya Zira. Apa yang bisa dilihat oleh ibunya Zira pada saat itu adalah pria tersebut seperti berusaha untuk bermeditasi di sampingnya Zira sambil sesekali berusaha untuk memencet kedua jempol kakinya Zira. Kemudian seperti merapalkan beberapa doa-doa yang memang suaranya tidak bisa didengar. Dan pada saat itulah kemudian satu persatu paman dan bibinya Zira ini datang ke rumah karena memang ibunya ini sengaja untuk memanggil mereka. Mungkin maksudnya adalah supaya ibunya Zira ini seperti mendapatkan suntikan moral gitu ya, supaya dia dapat support dari saudara-saudaranya. Dan apa yang dialami oleh Zira pada saat itu memang berlangsung selama berjam-jam. Jadi memang ada waktunya ketika pria paramedis yang berusaha menolong Zira secara supranatural itu beristirahat sejenak. Karena memang sepertinya apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Karena setiap kali beristirahat selama beberapa menit, pria itu kayak kelihatan keringetan, terus kayak kelihatan kecapean. Dan biasanya ibunya Zira ini akan menyiapkan air dingin sesuai dengan permintaan dari pria tersebut. Hingga pada akhirnya ibunya Zira ini memberanikan diri untuk bertanya kepada pria itu, apa yang sebenarnya terjadi kepada Zira. Dan di sanalah pada akhirnya secara singkat pria itu menjelaskan kepada ibunya Zira bahwa apa yang terjadi kepada Zira itu adalah sesuatu yang sebenarnya jarang terjadi kepada manusia. Terlepas dari apakah ibu dan bapaknya Zira ini percaya atau tidak, tapi saat itu secara sukma Zira ini seperti dibawa oleh seseorang yang mungkin memiliki kedekatan dengan Zira, yang memang menginginkan Zira ini untuk bisa ikut bersama dia. Dan tentu saja orang tersebut sudah meninggal dunia ya. Dan semisal pada saat itu Zira tidak bisa diselamatkan, dengan kata lain sosok tersebut berhasil untuk membawa Zira ini ikut bersamanya, maka mungkin di dunia di mana Zira ini hidup, dia akan meninggal dunia. Dan apa yang sedang diusahakan oleh pria paramedis tersebut waktu itu adalah untuk membawa kembali, memanggil kembali sukmanya Zira supaya dia mau pulang ke badannya. Dan memang hal tersebut adalah sesuatu yang tidak gampang. Karena memang kalau misalkan Zira tidak memiliki keinginan tersendiri di dalam hatinya untuk bisa pulang, ya itu sulit untuk dipancing oleh siapapun yang berusaha melakukannya. Itulah mengapa ketika kemudian Zira ini terbangun kan, dia melihat ada ibunya, ada bapaknya, ada paman dan bibinya, itu sedang berusaha untuk membacakan doa-doa, ada yang membaca Yasin, ada yang membaca Al-Quran. Karena memang pada saat itu setidaknya hal tersebutlah yang bisa mereka lakukan untuk bisa membawa Zira ini kayak ingat lagi dengan kehidupannya.
Dan ketika mendengarkan cerita dari ibunya waktu itu, Zira sempat merasa kaget. Karena ternyata dia tidak sadarkan diri itu hanya dalam waktu beberapa jam saja. Karena ketika Zira ini sedang bersama neneknya di dimensi yang berbeda, katakanlah ya, waktu itu kan Zira merasa bahwa dia sudah melalui waktu berhari-hari bersama sang nenek di sana. Tapi itulah misteri semesta yang terkadang memang kita tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya. Seperti apa pintu masuk dan keluar dari sebuah dimensi yang memang sebetulnya bersebelahan dengan kita. Dan ya, demikianlah keseluruhan dari kisah teman kita, sebut saja namanya adalah Zira. Dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Zira ini adalah kita untuk bisa berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena kita nggak pernah tahu kapan-kapan saja ucapan kita itu diabaikan atau justru dikabulkan. Dan dari kisahnya Zira kita juga bisa belajar bahwa selalu ada sosok entitas atau residual energi yang berusaha memanfaatkan kesempatan untuk bisa menarik sukma dari seseorang yang masih hidup untuk ikut bersama mereka. Dan kalau kalian bertanya-tanya apakah hal tersebut memang bisa dilakukan, jawabannya bisa, tapi memang prosesnya akan sulit untuk dijelaskan, apalagi kalau sejak awal kalian memang sudah skeptis. Karena segala sesuatu itu berhubungan dengan energi, dan segala sesuatu yang terjadi di bawah alam sadar itu berhubungan dengan hal-hal halus yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Terlepas dari apakah sosok yang pada saat itu berusaha membawa Zira adalah sosok neneknya yang sebenarnya atau bukan, tapi kita harus ingat bahwasanya sesayang apapun kita kepada seseorang, secinta apapun kita kepada seseorang, kita harus menyadari bahwa orang tersebut suatu hari nanti pasti akan tiada dari kehidupannya kita. Dan ketika hal tersebut terjadi, kita juga harus belajar untuk bisa mengikhlaskan mereka, supaya bisa membawa ketenangan juga ke dalam diri kita, dan juga bisa memberikan ketenangan juga kepada mereka. Jangan ikat energi mereka dengan rasa rindu yang kita biarkan bertumpuk terlalu lama. Karena disadari atau tidak, hal tersebut justru akan membuat proses mereka itu berjalan dengan lambat. Karena mereka akan terus-menerus merasa berat untuk meninggalkan kalian yang masih hidup di dunia. Biarkan mereka sirna dalam damai bersama ruh sejati mereka dan menjalani proses mereka sesuai sebagaimana mestinya. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Tapi jika kalian tidak percaya dengan kisah ini, maka cukup jadikan kisah ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Dan saya harap kalian tidak perlu bertanya lagi kepada saya apakah sosok yang mengajak Zira pada saat itu adalah betul-betul neneknya atau bukan, karena saya juga tidak akan menjawab. Karena ada satu dan lain hal yang memang harus saya jaga demi privacy dari seseorang yang mengirimkan cerita ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.